Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Salawat beserta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik ya, selalu dalam lindungan Allah, dan juga hari ini semoga selalu dalam keberkahan apapun yang kita lakukan. Dan baiklah, kita awali pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, hari ini sudahkah kita membaca Al-Quran? Mengulang-ulang lagi hafalan kita? Sudahkah kita hari ini sholat duha? Dan jangan sampai lupa, kita harus selalu menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni menjalankan segala perintah yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Karena apa? Kita harus menjalankan segala perintahnya. Karena seperti judul tausiah yang akan habis sampaikan pada pagi hari ini, bertema 3 cara Allah untuk mengawasi manusia. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengetahuinya. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan pada hari ini, langsung Allah akan mengetahuinya. Karena Allah memiliki 3 cara untuk mengawasi semua gerak-gerik kita. Apakah cara itu? Yang pertama, Allah mengawasi kita secara langsung. Dari Quran surat Qaf ayat 16, yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat kepada kita, yakni lebih dekat daripada urat leher kita. Maka, masihkah kita ingin berbuat kemaksiatan terus-menerus? Tidak malukah kita? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita begitu dekatnya, tanpa lengah, selama 24 jam penuh, kapanpun dan dimanapun. Lebih ketat daripada CCTV, lebih ketat dari apapun teknologi yang ada di dunia. Cara Allah mengawasi kita yang kedua, yakni pengawasan melalui malaikat-malaikatnya. Tentu kita sudah ketahui ada 10 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 nama yang wajib kita ketahui, dan kita sudah menghafalkannya di sekolah. Namun ada 2 malaikat yang akan selalu mencatat gerak-gerik kita, segala perbuatan kita. Malaikat apa itu? Adalah malaikat Raqib dan Atid. Masih di dalam Quran surat Qaf ayat 17, yang artinya,
ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Jadi, kedua malaikat ini akan mencatat segala amal perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk, yang besar maupun yang kecil, tidak ada yang tertinggal. Catatan itu kemudian dibukukan dan diserahkan pada kita di akhir nanti. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Jadi, masihkah kita berpikir bahwa kita bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala tingkah kita? Masihkah kita berharap untuk lolos dari pengawasan Sang Maha segala-galanya? Tentu saja tidak. Karena dua malaikat tersebut selalu berada di sisi kanan dan sisi kiri kita. Dan cara pengawasan Allah yang ketiga, yakni pengawasan melalui diri kita sendiri. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Di saat nanti ketika kita meninggal dunia, maka anggota tubuh kita seperti kaki dan tangan akan menjadi saksi bagi segala perbuatan kita selama hidup di dunia. Kita tak akan memiliki kontrol terhadap anggota tubuh kita ini. Ketahuilah anak-anak yang soleh dan solehah, kita tak akan pernah bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun, apakah saat kita berbuat kebaikan maupun berbuat kemaksiatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di dekat kita. Yakinlah anak-anak, sekecil apapun perbuatan kita semasa hidup, kebaikan ataupun keburukan, ketaatan maupun kemaksiatan akan dicatat dan dipertanyakan kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan kelak. Oleh karena itu, anak-anak yang soleh dan soleha, marilah kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih berhati-hati lagi melakukan sesuatu, karena seperti penjelasan yang telah Abi sampaikan tadi, bahwa kita tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki 3 cara untuk mengawasi kita, yakni pengawasan langsung, Allah langsung mengawasi kita, dan yang kedua, Allah mengawasi kita melalui malaikat-malaikatnya, dan yang ketiga, Allah juga mengawasi kita dari kita sendiri. Maksudnya apa? Dari semua anggota tubuh kita yang akan bersaksi semuanya di akhirat nanti, yang mana mulut kita akan dikunci, tangan kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara, dan semua anggota kita akan melaporkan apapun yang telah dikerjakannya selama kita hidup di dunia. Apakah itu baik atau buruk, mereka semua akan berbicara di akhirat nanti tanpa ada yang bisa berbohong satu sama lainnya. Misalkan tangan kita pakai untuk bersedekah, maka nanti di akhirat kelak mereka akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tangan kita telah melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, apabila tangan kita melakukan kejahatan, mencuri, dan lain sebagainya, mereka juga akan mengakui dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak.
Jadi, anak-anak yang soleh dan solehah, marilah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah singkat yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat memperbaiki diri kita semua, khususnya diri Abi sendiri dan juga kepada anak-anak sekalian, karena setiap manusia tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Dan akhirnya, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar ya.